Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Rumah besar peninggalan almarhum Pak Rusman kembali riuh. Bukan dengan tawa kebersamaan keluarga, tetapi dengan suara debat yang memanas. Terjadi cekcok di saat itu. Di ruang tamu yang luas itu, Latif dan Budi duduk berseberangan. Masing-masing dikelilingi oleh anggota keluarga yang lebih memilih untuk diam, seolah takut terlibat dalam percikan api yang kian membesar. "Jangan salahkan aku, Budi. Aku kan hanya menerima apa yang memang sudah ditetapkan oleh Bapak," ucap Latif terdengar tegas, namun berusaha menahan nada dengan mengejek. Budi mendengus dengan kesal saat itu. "Ditentukan. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau yang mengatur segalanya kan, Latif? Kamu memanfaatkan posisimu sebagai anak sulung untuk mendapatkan bagian terbesar. Kau lupa kalau aku juga anak bapak, anak yang berhak." Ruangan itu hanya sunyi sesaat. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan mengisi kekosongan itu. Sementara istri Latif, Rani, dia mencoba memberi isyarat kepada suaminya untuk meredam pertengkaran itu. Tetapi Latif tetap berteguh pada pendiriannya. "Sudahlah Budi, kalau kamu masih merasa tidak puas, itu bukan urusanku lah. Aku hanya menerima apa yang menjadi hakku," jawab Latif dengan dingin. Budi berdiri dari tempat duduknya dengan gerakan kasar. Wajahnya memerah bukan hanya karena marah, tapi juga karena merasa dipermalukan di depan saudara-saudaranya yang lain. "Jangan sok suci ya Latif. Kau tahu kan, aku mungkin tidak sekaya dirimu, tapi aku juga punya harga diri. Aku akan buktikan kalau aku bisa hidup tanpa warisan itu. Tapi ingat, perlakuanmu ini akan selalu kuingat." "Budi, sudah Budi, sudah Mas," ucap Nina, istri dari Budi yang terdengar lirih namun tegas. Dia memegang tangan suaminya berusaha menenangkan emosi yang sudah meledak-ledak. "Kita pergi saja dari sini ya Mas Budi. Tidak ada gunanya berbicara di sini." Budi menoleh ke arah istrinya lalu kembali menatap Latif dengan tatapan yang tajam. "Kau pikir kau menang hari ini Latif? Kau salah besar. Kau akan lihat nanti." Dengan langkah yang berat, Budi pun meninggalkan ruang tamu itu, meninggalkan keheningan yang mencekam di belakangnya. Nina mengekor meminta maaf kepada beberapa anggota keluarga yang menatap iba ke arahnya. Saat di perjalanan pulang, mobil tua yang mereka kendarai melaju pelan melewati jalan desa yang sudah gelap. Lampu jalan yang jarang membuat suasana semakin muram. Budi pun memandangi jalan di depannya dengan tatapan kosong. Sementara Nina duduk di sampingnya, diam menunggu emosi suaminya itu reda. "Mas, kamu itu tidak perlu seperti itu ya Mas. Aku tahu kamu kecewa. Tapi apa gunanya sih Mas bertengkar dengan mereka? Lagian kan warisan itu bukan segalanya Mas," ujar Nina akhirnya memecah keheningan itu. Budi menghela nafas panjang dengan tangannya mencengkeram kemudi dengan kuat. "Kamu itu tidak mengerti ya Nina. Ini bukan soal uang atau harta, tapi ini soal harga diri. Mereka memandangku seolah aku ini bukan bagian dari keluarga itu. Kau lihat tadi kan, semua orang mendukung Latif. Tak ada seorang pun yang membela aku." "Iya Mas, aku mengerti perasaanmu. Tapi bukankah lebih baik kalau kita lebih fokus pada hidup kita Mas? Kita juga kan masih punya kesempatan untuk membuktikan kalau diri kita ini bisa sukses tanpa bergantung pada warisan itu," jawab Nina dengan berkata lembut.
Budi terdiam, pikirannya melayang ke berbagai kenangan masa kecilnya bersama Latif dan juga saudara-saudaranya dulu. Mereka dulu begitu dekat, bermain dan juga bercanda tanpa beban. Namun memang sejak ayah mereka meninggal dan pembagian warisan dilakukan, semuanya telah berubah. Kini rasa saling percaya di antara mereka pun telah hancur, digantikan oleh prasangka dan juga kecurigaan. Aku tidak akan lupa perlakuan mereka ya Nina. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan mereka. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Gumam Budi dengan suaranya rendah namun penuh emosi. Singkat cerita, setibanya di rumah, Nina membantu Budi melepas jaketnya. Rumah sederhana itu terlihat lenggang, hanya suara jangkrik dari luar yang menemani. Nina pun langsung menyuguhkan teh hangat untuk suaminya, berharap bisa meredakan ketegangan di hati dari suaminya. Mas, aku tahu kamu marah, tapi aku mohon, jangan biarkan kemarahan ini menghancurkanmu. Kita bisa hidup bahagia meski tanpa warisan itu semua, Mas. Sudahlah, percaya sama aku ya, Mas. Ucap Nina memulai pembicaraan lagi setelah beberapa saat hening. Budi menatap istrinya dengan mata yang penuh dengan emosi bercampur aduk. Dia tahu Nina benar, tetapi hatinya sudah terlalu sakit untuk bisa menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Kamu terlalu baik, Nina. Tapi Mas juga tidak bisa melupakan bagaimana mereka memperlakukan kita hari ini. Mas janji, Mas akan bekerja lebih keras lagi, Nina. Mas akan buktikan pada mereka bahwa kita bisa hidup lebih baik daripada mereka. Nina mengangguk kecil, dalam hati dia pun khawatir akan perubahan suaminya. Amarah dan dendam yang telah dipupuk hanya akan menjadi luka yang sulit disembuhkan. Namun dia juga tahu bahwa saat ini suaminya butuh waktu untuk mencerna semua yang telah terjadi. Malam itu di kamar tidur mereka yang sederhana, Budi terbaring sambil menatap langit-langit. Ingatannya kembali ke saat ayah mereka masih hidup, Pak Rusman. Ayahnya adalah sosok yang bijaksana, seorang kepala keluarga yang selalu berusaha adil terhadap semua anak-anaknya. Namun saat sakitnya memburuk dan pembagian warisan dilakukan, segala kebaikan itu seolah-olah telah lenyap. Budi juga ingat betul bagaimana ayah mereka membicarakan pembagian harta. Semua anakku sama di mataku, ujar Pak Rusman saat itu. Namun nyatanya, kenyataan berbicara lain. Saat surat wasiat dibacakan, sebagian besar aset dari ayahnya, termasuk rumah besar keluarga, jatuh ke tangan Latif. Adil? Apa ini yang disebut adil? Gumam Budi pelan, hampir berbicara seperti pada dirinya sendiri. Nina yang berbaring di sampingnya pun memegang tangan suaminya dengan lembut. Mas, sudahlah Mas, ayo kita tidur. Aku tahu hari ini hari yang berat Mas, tapi tolong jangan biarkan ini merusak hubunganmu dengan mereka. Mereka tetap saudara-saudaramu Mas. Budi memejamkan matanya, mencoba meredam gejolak emosi yang masih membara di dalam hatinya. Tapi di balik kelopak matanya yang terpejam, bayangan ejekan dan sikap dingin dari Latif terus menghantuinya. Saudara, aku rasa mereka sudah melupakan arti dari kata itu, Dek, gumamnya. Hingga malam itu pun akhirnya Nina tertidur lebih dulu, tetapi Budi tetap terjaga belum tidur. Dia lalu duduk di kursi dekat jendela, memandang keluar dengan pikiran yang penuh. Hatinya masih berat, tetapi di sela-sela rasa sakit itu muncul rasa tekad yang baru. Kalau mereka ini tidak menganggapku bagian dari keluarga, baiklah, aku akan membuat mereka menyesal, pikir dari Budi saat itu. Namun tentunya di balik tekad itu ada sesuatu yang tak ia sadari. Dendam-dendam yang ia simpan hanya akan menjadi bara api yang suatu hari nanti bisa saja melahap dirinya sendiri. Singkat cerita, hidup Budi dan keluarganya pun semakin hari terasa kian berat. Rumah mereka yang kecil dan juga rayot hanya memiliki satu kamar, dengan dapur yang juga berfungsi sebagai ruang makan.
Nina sering menghabiskan waktu duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalan yang jarang dilalui orang. Sementara kadang hari-hari itu perutnya melilit karena kelaparan. Makanan sehari-hari mereka kini hanya nasi dan juga garam. Kadang-kadang Nina harus mengganjal perut anak-anak mereka dengan air putih hangat, agar mereka tidak menangis di malam hari. "Mas, sampai kapan kita begini, Mas?" tanya Nina suatu malam. Ketika mereka duduk di atas tikar usang di ruang tengah itu, suaranya lirih nyaris berbisik takut menyinggung harga diri dari suaminya. Budi tidak menjawabnya. Matanya memandang gelap ke arah dinding yang penuh dengan noda lembab. Ia tahu istrinya benar, tetapi rasa malu dan harga diri yang terluka membuatnya sulit menerima kenyataan. "Kalau Mas tidak keberatan, aku mau mencoba minta bantuan lagi ke Latif, Mas. Bukan untuk kita, tapi setidaknya untuk anak-anak." Budi pun langsung menoleh dengan wajah memerah karena marah. "Jangan, Nina. Aku tidak sudi. Aku tidak mau kau dihina lagi seperti waktu itu." Nina menundukkan kepala. Ia teringat saat terakhir kali ia memberanikan diri meminta bantuan ke rumah Latif. Saat itu Latif yang sedang duduk di teras dengan istrinya, Rani. Dia hanya menatap Nina dengan pandangan yang meremehkan. "Apa kalian tidak bisa mengurus diri sendiri? Toh, bukannya kalian juga sudah mendapatkan warisan itu sih? Selalu saja mengeluh dan meminta bantuan. Kalau begini terus, kapan kalian mau maju?" ucap Latif dengan nada tajam. Nina sudah berusaha menahan diri, tetapi saat Rani menimpali dengan ucapan yang lebih menyakitkan. Ia merasa air matanya lagi bisa ditahan. "Udahlah, Mas, berikan saja mereka sedikit uang. Daripada mereka terus datang mengemis seperti ini, memalukan keluarga saja," ujar Rani dengan nada mengejek kepada Nina. Akhirnya Latif pun memberinya selembar uang 100.000 rupiah yang dilemparkan begitu saja ke atas meja. Nina lalu mengambil uang itu dengan tangan bergetar lalu meninggalkan rumah Latif dengan hati yang hancur. Sejak saat itu ia berjanji tidak akan lagi meminta bantuan, kecuali keadaan yang benar-benar sangat mendesak. Namun penghinaan itu sudah terlanjur melekat dalam hati Budi. Saat Nina menceritakan apa yang terjadi waktu itu, ia merasa seperti tertusuk ribuan duri. Harga dirinya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami benar-benar telah hancur. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Budi pun kini membuat keputusan yang mengejutkan bagi istrinya. "Nina, aku mau pergi," katanya suatu pagi. Saat itu ia sedang memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam tas kecil yang lusuh. "Kamu mau pergi kemana, Mas?" "Aku akan mencari kerja di luar kota. Aku tidak bisa terus seperti ini. Mas janji, Mas akan mengubah nasib kita." Nina terdiam mencoba mencerna kata-kata suaminya. Meski berat, ia tahu Budi sudah mengambil keputusan yang bulat. "Baiklah, Mas. Kalau itu yang Mas mau, aku hanya bisa mendoakan agar Mas berhasil. Tapi tolong ya, Mas, jangan lupa kabari kami, ya," ujar Nina akhirnya. Budi mengangguk lalu memeluk Nina dan juga anak-anak mereka dengan erat sebelum berangkat. Dalam hatinya ia merasa bersalah karena tidak berkata jujur. Ia sebenarnya tidak benar-benar pergi untuk mencari kerja. Ia ini punya rencana lain, yaitu rencana yang lebih jahat dan juga penuh dosa. Singkatnya, dalam perjalanan Budi mengingat pembicaraan dengan seorang teman lamanya. Sebut saja namanya Darjo, yang pernah ia temui di pasar beberapa minggu lalu. Darjo ini bercerita tentang seorang dukun terkenal di desa seberang yang konon bisa membantu siapa saja mengubah nasib hidupnya dengan cepat. Bud, aku tahu kamu ini orang yang berpendirian. Tapi kalau hidupmu terus begini, kapan kamu akan bangkit, Bud? Kadang kita juga harus mengambil jalan pintas," ujar Darjo waktu itu. Awalnya Budi merasa ragu. Ia tahu betul bahwa perbuatan seperti itu adalah dosa besar. Namun semakin hari rasa lapar dan juga hinaan, serta rasa malu yang ia pendam membuatnya semakin tergoda untuk mencoba jalan sesat itu. Hingga singkatnya setelah perjalanan panjang,
Ia tiba di sebuah gubuk tua di pinggiran hutan, tempat di mana dukun itu tinggal. Gubuk itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, menciptakan suasana yang suram dan juga menakutkan. Budi pun mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Dan setelah itu pintu terbuka. Datanglah seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan menyambutnya dengan senyuman tipis yang terasa cukup tidak wajar. Aku tahu tujuanmu ke sini. Ucap lelaki itu sebelum Budi sempat berbicara. Pasti kamu ingin mengubah nasibmu kan? Iya mbah, saya sudah tidak tahan hidup seperti ini. Saya ingin semuanya berubah. Keinginanmu bisa terwujud. Ujar sang dukun sambil berjalan ke sudut ruangan, mengambil beberapa benda aneh yang tidak dikenali oleh Budi. Tapi semua itu tentu ada harganya. Harga? Iya. Kamu harus memberikan sesuatu yang berharga, yaitu nyawa seseorang yang dekat denganmu. Bagaimana? Budi tertegun, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Tetapi rasa putus asa yang sudah menguasainya membuat akal sehatnya semakin tumpul. Ia mengangguk pelan meski dalam hatinya ada pergolakan yang hebat. Baik. Aku akan memberikanmu kekayaan yang kau inginkan. Tetapi ingat, kau harus memenuhi syaratnya, atau semua ini akan berbalik menghancurkanmu. Baik mbah, aku mau. Singkat cerita, beberapa hari sepulangnya dari tempat dukun itu, Budi kini merasa ada beban berat yang menekan di dadanya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan perjanjian yang telah ia buat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti membawanya semakin jauh dari kebenaran. Namun beberapa hari kemudian, tiba-tiba keberuntungan seolah mulai berpihak kepadanya. Budi mendapat pekerjaan di sebuah pabrik dengan gaji yang cukup besar. Dalam waktu singkat itu, ia juga bisa mengirim uang kepada Nina dan membeli makanan yang layak untuk keluarganya. Halo Nina, sekarang Mas sudah dapat kerjaan. Ini, nanti Mas akan kirim uang ya. Iya Mas, makasih ya Mas. Aku tahu Mas pasti bisa. Aku bangga padamu Mas. Jawab Nina dengan mata terkaca-kaca. Budi hanya tersenyum tipis mendengar kata-kata istrinya. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tidak berani mengatakannya. Di balik kesuksesannya yang tiba-tiba, ia juga menyimpan rahasia jahat yang perlahan menggerogoti hatinya. Namun di malam-malam sepi saat ia sendirian, bayangan wajah sang dukun terus menghantuinya. Bisikan-bisikan menyeramkan pun mulai terdengar di telinganya, mengingatkannya akan janji yang harus ia tepati. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Sekarang, waktunya kau membayar harganya. Bisik suara itu di dalam mimpinya saat Budi sedang tertidur. Mendengar suara-suara itu pun Budi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia merasa seolah sedang berjalan di tepi jurang yang gelap dan sangat mengerikan. Dan satu langkah lagi akan menjatuhkannya ke dalam kehancuran yang tak berujung. Singkatnya, setelah 40 hari menghilang, kini Budi pun kembali ke desa dengan penampilan yang mencolok. Tubuhnya terlihat lebih tegap dengan kulitnya bersih dan wajahnya meskipun tetap familiar, memancarkan aura dingin yang tidak biasa. Tatapannya tajam penuh dengan ketenangan yang justru membuat siapapun yang memandang merasa tidak nyaman. Ketika ia berjalan melintasi jalan utama desa, para warga yang sedang berkumpul di warung kopi menghentikan obrolan mereka dan memandangnya dengan heran. Budi, lihat ya tuh, itu Budi kan? Bisik salah satu warga. Wah, iya ya, tapi kenapa dia kelihatan beda ya? Sahut yang lain. Budi hanya melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Tidak ada senyuman, tidak ada sapaan seperti yang biasa ia lakukan sebelum pergi. Namun di balik tatapannya yang dingin ada perasaan puas. Ia tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi ia tetap tidak peduli saat itu. Hari-hari berlalu dan kehidupan Budi pun mulai berubah drastis.
Rumahnya yang dulunya kecil dan reot perlahan-lahan telah direnovasi hingga kini tampak lebih besar dan juga kokoh. Bahkan sawah dan kebun yang ia beli kini mulai menghasilkan panen yang sudah melimpah. Bahkan dalam waktu yang tidak wajar, kini Nina istrinya pun mulai memakai perhiasan emas dan pakaian-pakaian baru yang mahal. Anak-anak mereka tidak lagi kelaparan dan kini sering terlihat bermain dengan ceria di depan rumah. Namun perubahan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga desa. Dari mana ya dia dapat uang sebanyak itu? Dia kan dulu hidupnya miskin, bahkan makan saja susah. Tapi sekarang kok tiba-tiba kaya raya ya? Timbal yang lain. Rumor pun mulai beredar menuduh Budi menggunakan cara-cara yang tidak wajar untuk mengubah nasibnya. Ada yang menyebutkan pesugihan, ada juga yang mengatakan bahwa ia pergi berguru kepada dukun ilmu hitam. Coba lihat matanya. Dingin sekali ya. Seperti bukan manusia biasa. Dan kalian pernah dengar gak cerita tentang kambing hitam yang hilang dari kandang Pak Yono? Jangan-jangan apa ada hubungannya dengan Budi? Bisik yang lain dengan suara pelan. Meskipun banyak yang mencurigai, tidak ada yang berani menanyakan langsung kepada Budi. Aura dingin yang ia pancarkan membuat mereka bergetar. Bahkan saudara-saudaranya yang dulu sering menghina dan merendahkannya, kini memilih untuk bersikap hati-hati ketika di depannya. Sementara itu, saudara-saudara Budi mulai merasakan ketidaknyamanan yang lain. Kekayaan Budi yang semakin bertambah membuat mereka, terutama Latif, merasa terancam. Latif yang dulunya merasa paling berkuasa di antara saudara-saudaranya, kini harus menerima kenyataan bahwa Budi telah melampaui dirinya. Bagaimana dia bisa ya? Kok jadi kaya seperti itu? Apa jangan-jangan dia benar-benar pakai pesugihan? Ujar Latif kepada istrinya Rani. Apapun itu mas, kita tidak boleh kalah. Kalau dia bisa kaya, kita juga harus bisa. Saut Rani dengan nada tajam. Beberapa hari kemudian Latif pun datang ke rumah Budi bersama istrinya. Dengan senyuman yang dipaksakan, ia mencoba menghidupkan kembali hubungan persaudaraan yang selama ini telah renggang. Budi, aku dengar kabar baik tentangmu. Aku senang sekali melihat hidupmu sekarang jauh lebih baik. Katanya sambil menjabat tangan dari Budi adiknya. Budi hanya tersenyum tipis. Tatapannya penuh dengan kewaspadaan saat itu. Terima kasih kak. Emangnya ada perlu apa kalian datang ke sini? Tanyanya. Latif tersenyum kecut saat itu, tetapi dia tetap berusaha ramah. Oh, bukan apa-apa kok. Yang pertama hanya ingin silaturahmi. Sudah lama kan kita juga tidak berkumpul sebagai sekeluarga. Oh iya, aku juga ingin meminta bantuan. Bisa ndak kalau kamu pinjamkan aku sedikit uang? Kakak sedang butuh modal untuk usaha. Budi menatap Latif dengan lama, seolah menimbang-nimbang jawabannya. Akhirnya ia pun berkata dengan suara yang dingin. Maaf kak, kalau gitu aku tidak bisa membantu. Dulu saat aku kesulitan, keluarga kita juga tidak ada yang peduli denganku. Sekarang, aku rasa aku tidak punya kewajiban untuk membantu siapapun. Latif terdiam, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia mencoba membalas, tapi Budi segera memotongnya. Aku sudah belajar dari pengalaman ya kak. Kadang keluarga itu bisa jadi musuh paling dekat. Jadi maaf, aku harus menjaga diriku sendiri. Penolakan Budi terhadap Latif tidak hanya menjadi pembicaraan di antara saudara-saudaranya, tetapi juga memanaskan kembali hubungan mereka yang sudah renggang. Latif merasa terhina tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu istrinya Rani, dia tidak bisa menyembunyikan rasa iri terhadap Nina, yang kini hidup nyaman dengan kekayaan yang tiba-tiba melimpah. Lihat saja mas, mereka tidak akan bertahan lama. Orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara seperti itu dan kotor, pasti akan menerima balasannya. Ujar Rani dengan nada sinis dan cukup iri.
Namun meskipun dihina dan dicurigai, Budi tetap bungkam. Ia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Baginya yang terpenting adalah keluarganya kini hidup berkecukupan. Dan ia tidak lagi merasa rendah diri di hadapan saudara-saudaranya. Di sisi lain, Nina merasa ada sesuatu yang aneh dengan perubahan Budi. Suaminya yang dulu hangat dan juga penuh kasih, kini terasa seperti orang asing. Meski Budi jarang berbicara, Nina sering mendapati suaminya termenung di tengah malam dengan tatapan kosong ke arah luar jendela. "Mas, ada apa sebenarnya? Kita kan sudah hidup lebih baik sekarang. Tapi kok aku ngerasa ada yang tidak beres ya, Mas?" Budi tidak menjawabnya, ia hanya menatap Nina sejenak. Lalu kembali memalingkan wajahnya. "Sudah, tidak apa-apa." Namun Nina tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Hari-hari berlalu dan keberuntungan Budi pun terus berlanjut saat itu. Namun bersama dengan itu, rumor tentang dirinya pun semakin liar di kalangan warga desa. Beberapa warga kini mengaku mendengar suara aneh dan juga gangguan dan teror mengerikan dari rumah Budi di malam hari. Sementara yang lain bersumpah pernah melihat bayangan hitam, sosok genderuwo yang melintas di sekitar kebun miliknya. Sudah jelas ini, pasti dia melakukan pesugihan. Aku dengar, orang yang pakai ilmu hitam seperti itu harus memberi tumbal. Kau lihat sendiri kan, kambing-kambing di desa ini sering hilang tanpa jejak. Bukan cuma kambing loh, Pak, kata Pak Soleh. Anak kecil juga bisa jadi korban. Kita harus waspada, timbal yang lain. Meski omongan warga semakin menjadi-jadi, tidak ada yang berani menantang Budi secara langsung. Aura dingin yang ia pancarkan membuat siapapun yang berhadapan dengannya merasa kecil dan juga tidak berdaya. Namun di balik semua kesuksesan itu, Budi mulai merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Setiap malam ia dihantui oleh mimpi-mimpi buruk di mana ia melihat sosok bayangan hitam mengejarnya, menuntut janji yang telah ia buat. Hatinya pun mulai dipenuhi oleh rasa gelisah dan juga ketakutan. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semuanya. Di tengah-tengah kekayaan dan juga kekuasaannya, Budi mulai menyadari bahwa ia sedang berjalan di atas jalan yang penuh dengan kesesatan. Jalan yang suatu saat bisa menghancurkan segala-galanya. Tapi di sisi lain, keberhasilan Budi yang semula menjadi kebanggaan kini berubah menjadi mimpi buruk. Ketika Rafa, anak sulungnya yang baru berusia 7 tahun, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya Nina mengira itu hanyalah demam biasa, namun dalam beberapa hari, kondisi dari Rafa sudah memburuk. Tubuhnya kini dipenuhi oleh bintik-bintik merah yang bernanah, mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat dengan kulitnya perlahan mengelupas, meninggalkan luka terbuka yang membuat siapapun yang melihatnya menjadi jijik. Nina yang tidak sanggup melihat penderitaan anaknya, dia pun menangis setiap malam. Budi meski berusaha tetap tenang, ia juga mulai merasakan kegelisahan yang dalam. Ia sudah membawa Rafa ke puskesmas, bahkan ke rumah sakit. Tetapi dokter hanya menggelengkan kepala. Dokter berkata, "Kami tidak tahu penyebab pastinya, Pak. Ini penyakit yang sangat aneh." Hingga saat itu Budi pun mencoba mencari pengobatan yang alternatif. Ia lalu memanggil beberapa orang pintar di desa dan juga dari luar kota. Namun hasilnya nihil. Rafa semakin lemah dan kondisinya membuat orang-orang di sekitarnya semakin takut untuk mendekat. Warga desa juga mulai berbisik-bisik saat itu. Itu pasti akibat pesugihannya Budi. Anaknya menjadi tumbalnya," ujar seorang tetangga di warung kopi. "Iya ya, sudah jelas itu. Kan kalau tidak ada tumbal, pasti keluarganya sendiri yang kena." Kabar-kabar tersebut pun sampai ke telinga Nina. Ia lalu mendesak Budi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Mas, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan ya, Mas. Tolong katakan, Mas, demi Rafa." Budi hanya diam dengan matanya penuh dengan keraguan. Ia tidak ingin mengakui perbuatannya, tetapi rasa bersalah mulai menghantui dirinya. "Sudahlah, Dek. Mas akan menyelesaikan ini semuanya. Kamu percayalah pada Mas," jawabnya singkat lalu pergi meninggalkan rumah.
Budi akhirnya memutuskan untuk menemui seorang dukun tua bernama Ki Sastro yang tinggal jauh di tengah hutan. Dukun itu memang dikenal memiliki kemampuan mistis yang sangat kuat, meski banyak orang menghindarinya karena takut akan balasannya. Dengan membawa Rafa yang lemah di gendongannya, Budi menempuh perjalanan panjang melewati hujan lebat dan juga hutan yang sangat lebat. Malam itu gelap, hanya diterangi cahaya rembulan samar-samar yang menyelinap di antara dedaunan. Suara burung hantu dan angin yang menderu membuat perjalanan terasa mencekam. Setibanya di gubuk tua milik Ki Sastro, ia pun mengetuk pintu dengan hati-hati. Masuklah. Terdengar suara serak dari dalam. Budi mendorong pintu kayu yang berderit memasuki ruangan sempit yang dipenuhi asap dupa. Di sudut ruangan itu, Ki Sastro duduk bersila dengan mata tertutup, seolah-olah sudah mengetahui kedatangan dari Budi. Anakmu ini sakit bukan karena sakit biasa. Ini adalah santet yang dikirim oleh orang yang dekat denganmu. Siapa yang tega melakukan ini pada anakku? Saudaramu sendiri. Mendengar itu, Budi pun merasa marah sekaligus tidak percaya. Latif, apakah dia benar-benar jahat itu? Budi pun merasa marah saat itu. Ini pasti adalah iri hati, akar dari segala kebencian kekayaanmu yang tiba-tiba telah membuat mereka membencimu lebih dalam. Dan anakmu mungkin menjadi sasaran karena dia adalah bagian dari darahmu, warisanmu. Tapi bagaimana aku bisa menyelamatkan anakku, Mbah? Bagaimana aku membalasnya? Ki Sastro menghela nafas panjang. Santet ini tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Aku bisa membantumu, tetapi syaratnya berat. Kamu harus mencari bahan-bahan langka untuk ritual pengusiran santet ini. Apa saja yang harus aku cari, Mbah? Aku siap. Ki Sastro lalu menyebutkan bahan-bahan itu satu persatu. Daun pohon tua yang tumbuh di tanah angker, rambut seorang anak yang belum pernah dipotong sejak lahir, dan juga darah seekor ayam hitam yang hanya bisa ditemukan di tengah malam. Baiklah, Mbah. Aku akan mencarinya. Budi mengangguk meskipun hatinya diliputi keraguan. Ia tahu ini akan sangat sulit, tapi demi anaknya, ia pun tidak punya pilihan lain. Perjalanan Budi untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut dimulai malam itu juga. Dengan membawa senter dan juga parang, ia menuju hutan yang dipercaya sebagai tempat angker oleh warga desa. Di sanalah ia mencari daun dari pohon tua yang disebut oleh Ki Sastro. Saat tiba di lokasi, ia merasa hawa dingin yang menusuk tulang meskipun tidak ada angin yang bertiup. Pohon tua itu berdiri menjulang dengan cabang-cabangnya yang melengkung, seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Ketika Budi mendekat, ia pun mendengar suara bisikan halus seolah-olah pohon itu berbicara kepadanya. Jangan mendekat. Pergi. Namun Budi mengabaikan suara itu, dan dia tetap memotong beberapa daun dengan cepat. Namun saat ia hendak pergi, ia merasa tubuhnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Dengan sekuat tenaga, ia pun berlari keluar dari hutan. Meskipun suara-suara aneh terus mengikutinya, bahan pertama kini berhasil ia dapatkan, tetapi ketakutan mulai menguasainya. Kini misi selanjutnya adalah mendapatkan rambut anak kecil yang belum pernah dipotong. Namun saat itu, ia pun harus meminta izin dari orang tua anak tersebut, yang tentunya tidak mudah. Dan singkatnya, setelah semua bahan terkumpul, yaitu seperti rambut, darah ayam hitam, dan juga daun pohon tua angker, kini Ki Sastro pun memulai ritual pengusiran santet. Asap dupa memenuhi ruangan, dan semua bacaan-bacaan telah dibaca oleh Ki Sastro. Rafa yang terbaring lemah pun mulai menggeliat seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Namun di tengah ritual itu, Ki Sastro berhenti tiba-tiba. Ia menatap Budi dengan tajam. Kau telah membuka pintu ke dunia yang seharusnya kau tutup. Apa yang terjadi pada anakmu hanyalah awal dari akibat yang harus kau tanggung. Budi terdiam.
Ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih untuk mencapai kekayaan telah membawa kegelapan yang tidak hanya menghancurkan dirinya, tapi juga ternyata keluarganya. Meskipun Rafa akhirnya sudah semakin baik, Budi tidak bisa merasa lega. Ia tahu bahwa teror pesugihan itu belum selesai. Setelah ritual pertama yang dilakukan oleh Ki Sastro telah berhasil, dan Rafa sudah semakin membaik. Namun saat itu, dukun tua itu memberikan kabar mengejutkan pada Budi. Santet ini tidak bisa hilang sepenuhnya. Aku hanya bisa menunda dampaknya. Jika ingin anakmu benar-benar sembuh, kau harus memenuhi syarat terakhir. Apa syarat itu, Ki? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tumbal harus diberikan untuk menyeimbangkan perjanjian pesugihanmu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan anakmu adalah dengan mengambil nyawa saudaramu untuk menggantikan anakmu sebagai tumbal pesugihanmu sendiri. Hening menyelimuti ruangan itu. Kata-kata Ki Sastro terus terngiang di kepala Budi sepanjang perjalanan pulang. Dan setibanya di rumah saat itu, Budi telah disambut oleh Nina yang tampak lelah dan cemas. Rafa terbaring lemah di atas kasur dengan matanya sayu namun tetap menunjukkan harapan kepada ayahnya. Hingga malam itu, Budi duduk sendirian di ruang tamu, pikirannya kacau. Ia tahu bahwa keputusan apapun yang ia ambil akan membawa dampak besar. Jika memilih untuk tidak melakukan apa-apa, maka Rafa akan meninggal perlahan-lahan di hadapannya. Namun jika ia memenuhi syarat dari Ki Sastro, ia harus mengambil nyawa saudara-saudaranya sendiri. Jam berdetak makin larut. Dalam keheningan itu Budi mendengar suara lirih yang seperti berbisik di telinganya. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka yang memulai ini. Ambil hakmu kembali. Suara itu pun terdengar seperti pikirannya sendiri, tetapi juga seperti suara asing yang muncul entah dari mana. Dengan tangan gemetar, Budi akhirnya memutuskan ia tidak akan membiarkan anaknya mati. Apapun resikonya, ia akan menyelamatkan anaknya. Keesokan harinya, Budi pun memulai rencananya. Ia mendatangi rumah Latif dengan membawa alasan palsu bahwa ia ingin meminta maaf dan memulai hubungan yang lebih baik sebagai keluarga. Latif merasa terkejut menerima Budi dengan ramah saat itu. Dan malam itu pun Budi mengajak Latif untuk berbicara di luar rumah, di pinggir sawah yang gelap dan juga sepi. Aku sudah lama ingin minta maaf, Mas. Aku tahu selama ini aku terlalu mendendam. Aku ingin kita kembali seperti dulu, Mas. Latif menatap adiknya dengan senyum kecil. Aku senang mendengarmu bicara seperti ini, Budi. Aku juga minta maaf ya. Kita lupakan semua kejadian warisan-warisan dulu. Kita ini saudara. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Setelah berbicara itu, dan saat Latif berbalik untuk kembali ke rumah, Budi mengeluarkan parang yang disembunyikannya di balik punggung. Dengan satu ayunan, ia pun menebas Latif tanpa ragu. Latif jatuh tersungkur, darahnya membasahi tanah. Budi pun berdiri terpaku dengan nafasnya memburuh. Aku hanya ingin anakku hidup. Kini, setelah hal itu kematian Latif pun membawa perubahan drastis. Dalam beberapa hari setelah peristiwa itu, kondisi Rafa pun mulai membalik dengan bintik-bintik bernanah di tubuhnya perlahan menghilang. Dan ia mulai bisa tersenyum kembali, namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Desa mulai gembar dengan hilangnya Latif, tubuhnya yang ditemukan di pinggir sawah, membuat warga mencurigai pembunuhan. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan dan nama Budi perlahan muncul dalam percakapan. Beberapa warga mengingat bahwa Budi terlihat mendekati Latif sebelum kematian itu terjadi. Sementara di rumah, Nina mulai merasakan perubahan dalam diri Budi. Ia sering termenung, matanya terlihat kosong, dan ia semakin jarang berbicara. Nina juga merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Mas, apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Tanya Nina suatu malam. Tidak, Dek. Tidak apa-apa. Hingga singkat cerita, namun kejahatan itu pun tidak berhenti pada satu nyawa.
Beberapa minggu setelah kematian Latif, kini kondisi Rafa pun kembali memburuk. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Budi kembali menemui Ki Sastro yang hanya menggelengkan kepala. Itulah akibatnya. Tumbal harus terus diberikan. Santet ini akan terus mencari korban sampai semua dendam selesai. Budi pun sadar dan merasa dunianya runtuh. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam lingkaran setan yang tidak memiliki akhir. Semakin dalam ia terjebak, semakin banyak nyawa yang harus ia korbankan. Kini semuanya pun telah hancur. Dendam telah mengubahnya menjadi monster dan ia kini kehilangan segalanya akibat perbuatan sesatnya dengan melakukan pesugihan dan juga membunuh kakak kandungnya sendiri. Dengan tangan gemetar saat itu, dengan pikiran yang sudah kacau balau, Budi mengambil sebilah pisau dan mengarahkannya ke dadanya sendiri. Aku tidak bisa biarkan ini terus terjadi. Ketika Nina istrinya keluar rumah dan melihat Budi akan bunuh diri, semuanya pun sudah terlambat. Ia hanya bisa menjerit melihat suaminya tergeletak tak bernyawa di tanah, meninggalkan keluarga yang hancur dan dosa yang belum tertebus. Kini kematian dari Budi pun menjadi akhir dari lingkaran dendam dan juga kebencian. Sosok-sosok pesugihannya itu pun dengan senang mengambil nyawa Budi. Karena pelaku pesugihan utama itu telah meninggal dengan cara yang tragis. Tetapi luka yang ia tinggalkan akan terus membekas pada keluarganya dan juga saudara-saudaranya yang tersisa. Dan kini, akibat dendam dari warisan itu, akibat dibutakan oleh kekayaan duniawi, kakak beradik itu pun mati dengan cara yang paling mengerikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke teman-teman, mohon maaf apabila saya ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di cerita kisah menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.